saat hari ini berada. Saya Aliuddin bin Zainul Abidin, kami sama-sama dari Aceh. Ya, kami sama-sama orang Aceh. Beliau dari Biren, saya dari Pidi. Saya orang Aceh Pidi, kotanya Sigli. Tuhan baik, Tuhan menjamah kami, Tuhan menyentuh kami, sehingga kami percaya dengan Tuhan. Tadi sudah dikatakan oleh teman-teman, tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau tidak melalui Yesus. Hanya melalui Yesuslah kita dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Karena dia jalan itu, dia dari roh Tuhan. Firman itu menjadi manusia, firman itu hidup, firman itu datang mengajarkan kehidupan itu. Yesus itu mengajarkan yang benar, bukan yang salah. Nah, untuk itu mari setiap siapapun Anda untuk percaya dengan Tuhan. Bagi setiap Anda yang percaya dengan Tuhan, tinggallah dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, terus tergantung dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat melakukan perbuatan ilahi, perbuatan rohani di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya akan membacakan satu ayat buat Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus dalam Injil Yohanes pasal 15. Saya akan cepat sedikit. Yohanes pasal 15 ini sudah tidak asing lagi. Ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, jikalau kita tinggal dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, maka mintalah apa saja. Sebaliknya, jikalau kita tidak tinggal dengan Tuhan, kita tidak menyatu dengan Tuhan, bagaimana kita ingin meminta-minta kepada Tuhan? Apakah Tuhan akan mengabulkannya? Apakah Tuhan akan memberikannya? Mustahil. Jadi bagaimana tinggal dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menyatu, ketergantungan hidup kita dengan Tuhan. Karena kita tinggal dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kita dapat mengecap, kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hal yang ilahi, hal yang rohani daripada Tuhan. Karena kita tinggal menyatu dengan Tuhan lewat kekuatan rohnya yang kudus. Tuhan itu roh, Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu bukan batu, bukan kayu, bukan hal dari lahiriah di dunia ini. Tetapi bukan salib. Ya, bukan salib. Tuhan itu bukan salib, tapi dia roh, dia ada, dia hidup, dia akan menyapa siapapun kita yang mau percaya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu tinggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, akan terpancar sendirinya buah-buah ilahi. Kasih, ya, sukacita, pengampunan, kesabaran. Karena kita tinggal dengan Tuhan, karena kita menyatu dengan Tuhan. Dengan sendirinya kita tidak bergumul untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang benar dari itu pada Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memperkaryakan rohnya berlipat-lipat kali ganda. Dia berlipat-lipat kali ganda. Dia menyatakan, makanya kita tidak susah lagi untuk melakukan perbuatan ilahi ini kalau kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu siapapun Anda yang menyaksikan siaran kami, tinggallah dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, tergantung dengan Tuhan, maka kita dapat bersama-sama terus melakukan perbuatan ilahi, pelayanan-pelayanan kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Aliuddin, karena beliau dari Serabi Mekah, dari Aceh, Tanah Air Terminal Aulia, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di sana itu mayoritas Islam. Apabila ada orang Aceh yang masuk Kristen sebagaimana kami, maka orang tersebut harus rela meninggalkan Aceh. Apabila tidak, harus kembali ke agama Islam. Kalau tidak, itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Pak Aliuddin. Beliau dikucilkan, beliau dihina, bahkan ingin dibunuh. Kenapa masih tetap memilih Yesus? Apakah kalau ada orang dari sana, katakanlah miliarder, ingin menarik kembali Pak Aliuddin supaya right during Islam, kembali ke agama Islam, apakah Pak Aliuddin mau meninggalkan Yesus? Amin. Bagus pertanyaan ini. 1 menit. Ya. Saya ada banyak pertanyaan ini. Saya percaya dengan Tuhan karena uang katanya. Karena uang, karena alat kehidupan, ya, supaya diberkati, supaya punya uang. Terus terang, ya, banyak orang percaya
handphone, punya mobil. Saya jangankan mobil, sepeda motor aja nggak punya. Rumah nggak punya. Helmnya aja nggak punya helmnya. Tapi saya tetap bertahan. Tapi saya tetap menyatakan Injil, tidak henti-henti, bersuka cita terus. Saya bisa jalan kemana-mana karena Tuhan. Dia ini karena Tuhan. Oke, yang membuat Anda berdiam diri di dalam Tuhan itu apa? Iya, karena saya mengecap Tuhan, merasakan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya menikmati Tuhan. Saya merasakan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup dalam hidup saya. Apa buktinya? Saya berubah cara berpikir saya. Saya berubah hati saya berubah sikap hidup saya, langkah-langkah hidup saya. Karena Tuhan. Makanya saya memenangkan tidak henti-hentinya. Situasi apapun, keadaan apapun, bagi saya sekarang, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Bapak Ibu semua sudah kita dengar Pak Aliudin itu berada di dalam agama Kristen, meninggalkan agamanya yang lama. Itu bukan karena iming-iming harta benda dan segala macam, tetapi karena kerja Roh Kudus, selamatan Yesus Kristus. Hanya itu, yang lain belakang. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan didapatkan. Carilah dahulu kerajaan, habis itu ada komanya, dan kebenaran di dalamnya. Jangan stop di kerajaan, tetapi kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan teman-teman dan hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan yang menurut saya ini lain daripada yang lain. Kenapa saya tadi bincang-bincang sebelum kami menikmati hidangan makan siang, beliau kirimkan GPS kepada saya dibawa ke tempat sampah. Kiri kanan sampah, saya tidak bisa lewat. Akhirnya beliau mengutus jemaatnya untuk menjemput saya. Lalu saya sampai di sini. Teringat saya ada di Mesir, Pak Gembala, gereja sampah. Nah, saya ingin bertanya, kok bisa Pak Gembala berada di tempat ini? Kenapa tidak pilih tempat-tempat yang bisa dikatakan jauh daripada sampahnya? Tidak ada waktu. Saya aja tidak nyaman masuk kembali Pak Gembala. Tapi Pak Gembala sudah belasan tahun di sini, nyaman-nyaman saja katanya. Bahkan banyak jiwa dimenangkan. Ini kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Kenapa Pak Gembala mau dan rela tinggal tempat seperti ini? Otomatis semuanya karena Yesus, tapi segera kita mendengar bagaimana tanggapan Pak Gembala mengenai hal seperti ini. Silakan Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Usman. Salam. Saya menyapa channelnya Pak Usman. Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan, pertanyaannya luar biasa. Kenapa saya di sini kan? Dulu saya manusia sampah, Pak. Saya gak pernah mimpi jadi gembala. Keluarga berantakan, hancur. Saya tahun 70 sudah di Jakarta. Tahun 80 ke Bandung. Gak ada tujuan itu. Gak ada tujuan itu. Jadi ketika Yesus mengunjungi saya tanggal 5 Agustus 92, Yesus secara pribadi mengunjungi saya. Itulah saya didaur ulang. Didaur ulang. Jadi saya teringat ini beritanya. Dia bilang begini, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, mengubah paradigma yang ikut dunia jadi ikut Yesus. Dari sampah menjadi yang berguna. Saya sudah didaur ulang, maka saya jadi begini, ya kan? Lalu Alkitab ini bilang ini, pergi beritakanlah kabar baik, Pak, gospel. Yang saya kabarkan kabar baik. Kenapa? Dunia tidak bisa memberikan yang baik. Dunia tidak bisa menjaminkan kebaikan, bahkan sampai ke surga tidak. Dunia hanya iming-iming ya. Iming-iming. Tapi Yesus bilang pergilah. Kenapa? Ada konsep yang luar biasa dari surga diberikan kepada kita supaya kita kabarkan. Orang lain baru bahagia. Maka yang dari sampah-sampah itu dipungut-pungut jadi orang berguna. Wow. Seperti saya. Haleluya. Tuhan taruh saya di sini tahun 94. 94 ya, 94, 95. Ya. Ini semua orang-orang tak beragama yang tidak kenal Yesus sampai mengenal Yesus. Ya, akhirnya berdirilah rumah Tuhan ini. Dekat sampah, kematian, di sana pembuangan mayat, di sana pekom. Maka Om Yakub bilang gini, saya sebut nama Om Yakub Nawai karena di bapak rohani itu. Kalau kamu masuk ke gereja James,
Iya betul. Setelah belok kanan, kau akan masuk ke kehidupan. Ini ada kehidupan di sini, Pak. Kami keluar dari kehidupan akan dipromosikan lagi ke kematian. Haleluya. Jadi tinggal dalam Yesus pasti beritakan Injil, Pak. Amin. Tinggal dalam keselamatan dia akan bicara terus, Pak. Iya. Nah kita berempat ini adalah orang-orang dipakai dengan cara Tuhan. Di bagian bisnis dia bicara firman. Bapak di YouTube bicara firman. Pak Ali, saya semua diberikan kesempatan untuk mengabarkan kabar baik. Kami berempat mengabarkan kabar baik. Bukan kabar duka cita. Bukan kabar malapetaka. Kabar baik. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Gembala, saya teringat tadi ketika Pak Gembala bilang Yesus mengunjungi Bapak. Ya. Nah, kapan Yesus mengunjungi Bapak? Dalam bentuk apa Yesus memperkenalkan diri kepada Bapak? Apakah lewat mimpi, lewat pernyataan, atau lewat? Bagaimana? Waktu itu kondisi saya kencing berdarah. Karena aku suka begini, Pak. Kencing berdarah, batu kristal di dalamnya. Saya sudah putus asa, dokter bilang di Karolos harus dibuang ginjal luar. Tapi dahsyatnya Tuhan hari itu bersedia mengunjungi aku kedua kali. Natal dan Natal saya anggap 2 kali. Dia datang di dalam ruangan saya, di kamar saya jam 3 pagi, Pak. Wujudnya bukan hayalan, asli berdiri. Itu dalam mimpi atau bagaimana? Langsung penglihatan, bukan mimpi, Pak. Ketemu ke face to face. Saya karena orang Batak bilang gini, berpikir gini, kalau sudah ketemu Tuhan lo pasti mati. Karena saya takut mati, saya sujud menyembah, saya intip-intip kakinya itu. Ih, kok kakinya apanya, Pak? Sepatunya orang Israel. Lalu jubah-jubahnya itu, jubah benar jubah. Asal pujama saja jubahnya. Itu dia pakai jubah itu, Pak. Luar biasa. Wajahnya terang, lalu dia sodorkan tangannya, Pak. Lubangnya ada di sini. Sodorkan tangan kanan kirinya, lalu di sini. Di fotonya, Pak. Lalu dia bilang, aku hari ini memilih kau menjadi hambaku. Saya bilang, saya tidak bisa ngomong, Pak. Tangannya masuk ke mulut saya, Pak. Tangan kanannya masuk ke pinggang saya, Pak. Dia olah. Hari itu juga mujizat terjadi. Haleluya. Saya stop berkencing berdarah, ginjal yang ada kristal hilang. Baru, Pak. Ginjal baru, Pak. Saya ambil ke Karolos lagi cek up, ambil darah di Prodia. Dia bilang, dinyatakan sehat, tidak penyakit. Di situ saya bilang, terima kasih Tuhan untuk kunjunganmu. Saya akan jadi hambamu. Itu awalnya saya jadi manusia benar. Wow, haleluya. Luar biasa kesaksian Bapak Gembala. Bapak Ibu kasih Tuhan, tergenapi firman apa yang sudah barusan kita dengar dari Bapak Gembala, di mana Yesus sering sekali berkata bahwa aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk orang yang cacat dalam segala hal, berdosa segala macam, hidup dalam kenajisan. Karena Alkitab juga mencatat hanya orang sakit yang butuh dokter. Kami orang berdosa, Bapak, butuh Yesus yang bisa menyucikan dosa kami dan segala kesalahan kami. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana paparan dari Bapak Gembala, kenapa beliau berada di dekat sampah. Banyak orang sudah beliau selamatkan. Saya juga minta sedikit kesaksian, Pak, karena tadi Bapak juga sempat mengatakan kepada saya bagaimana Bapak menginjili orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Kristus. Dan Bapak bilang tadi kepada saya, puji Tuhan, hampir semua daerah di daerah gereja ini sudah mengenal Kristus. Silakan, Pak. Saya diutus ke sini karena ada tantangan. Kalau nggak baptis setiap orang, nggak bisa diambil. Itu termotivasi buat saya. Kemana carinya? Tangerang. Ini asli Pak, orang Buddha ya, semua Orang Buddha ya. Buddha di luar Kristus. Akhirnya saya masuk Injil, datang sana, saya jalan kaki dari pintu air sana, Pak, masih sepi. Terus masuk ke wilayah, itu dari sekolah minggu saya. Hari ini semua bermain musik, itu mamanya remajanya, dari tidak kenal Yesus sampai saya baptis. Sungai ini, Pak, si Sadane saksinya, dan di sebelah sini ada empang namanya, saya baptis. Dan saya diutus kemari, dan Tuhan tidak salah. Awal-awalnya bilang, ke tempat sampah gitu. Kenapa di tempat kebahagiaan, di dalam kuburan? Ada satu kata-kata yang membuat saya tetap kuat. Tuhan tidak pernah bersalah menempatkan hambanya. Itu banyak. Sudah berapa jiwa, Pak? Orang Buddha yang masuk Satu sampai kampung berarti satu kecamatan. satu kampung ya. Satu kampung ini, Pak. Luar biasa. Terima Yesus, Pak. Gereja awalnya 3 di sini. Ya, gereja yang
apa saya di sini dua, ketiga, lalu berkembang di kecamatan ini ada 53 Wow, luar kita biasa. udah mulai, dan semua yang sudah menyebar ini dari sini semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah amanat agung yang harus dilakukan oleh seorang gembala dan oleh seorang penginjil. Saya sering mengatakan di YouTube Pak Gembala begini, memang tidak semua orang Kristen itu jadi gembala, tidak semua orang Kristen itu jadi pendeta, tidak semua orang Kristen itu jadi guru sekolah minggu, tidak semua orang anak Tuhan, orang Kristen itu jadi pemain tamborin, pemain musik, WL, tetapi harus semua orang Kristen itu melakukan penginjilan. Nah inilah Kita Injil tadi. perintahkan Injil tadi. Maka saya sering katakan di channel Injil Kabar Baik, semua kita harus berani memberitakan Injil. Amin. Siap tidak siap, Ya. Injil harus diberitakan. Ada waktu, tidak ada waktu. Kita harus memberitakan Injil dan kita harus bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Karena kabar ini baik. kabar baik. Karena inilah yang paling ditakuti oleh setan. Kalau masalah percaya Tuhan, setan pun percaya Tuhan malah dia gemetar ketika dia mendengar nama Tuhan. Tapi masalah melakukan firman adalah orang-orang saudara yang harus melakukan firman. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, terima kasih. Shalom alaikum Bismillah Muhammadiyah. Terima kasih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bang, boleh dikasih motivasi sedikit? Ya. Kata-kata penutup. Ya, semua teman-teman yang mendengar hidup ini, jika Anda lemah, tidak punya tujuan hidup, dan Anda sedang sakit atau membunuh diri, hidupmu hancur, keluargamu hancur, dan tidak ada seorang pun menolongmu. Kami mau yang sudah mengalami Yesus Kristus sendiri. Ada pribadi Yesus Kristus yang peduli, yang sanggup, yang mau menolongmu. Yes. Dan Anda yang sudah mungkin sekarat atau sebelum kematian, ingatlah bahwa Yesus mengasihimu dan menolongmu. Yes. Tidak ada perbuatan baikmu, hartamu, kemampuanmu, kepintaran siapapun di dunia ini yang bisa menolongmu ketika ajal kematian menjemputmu. Hanya kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolongmu, memberimu kabar baik, yaitu keselamatan kekal. Terima kasih. Amin. Sedikit lagi saya menutup ya. Tadi Bang Fendi tadi mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya kemana kita mencari? Di mana kita mencari? Saya akan menjawab dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kita melakukan yang benar, bukan yang salah. Dengan kata lain, kita tidak melakukan dosa. Kita melakukan yang dikehendaki Tuhan, yang dimaui Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang lain-lain akan ditambahkan. Makanya saya bisa yakinkan kepada Bapak Ibu, saya sangat sederhana. Boleh dikatakan saya tidak punya apa-apa, rumah pun saya tidak punya, tetapi Tuhan menyertai, Allah menyertai, yang lain-lain ditambahkan. Saya bisa hidup, saya bisa melihat Bapak Ibu lihat saya sehat-sehat, saya baik-baik, saya bisa sekolahkan anak saya dengan baik-baik, saya dapat melakukan semua hidup dengan baik. Inilah yang lain ditambahkan. Dalam pelayanan-pelayanan saya bisa kemana dan di mana. Ini yang lain-lain itu sudah ditambahkan dalam hidup saya secara pribadi. Saya bersukacita dengan Tuhan. Marilah Anda dimanapun berada, cari kerajaan Allah, lakukan yang benar. Kalau kita di dalam kerajaan Allah, Allah yang bertakhta dalam hidup kita, Allah itu yang bertanggung jawab dalam hidup kita, Allah yang memprotek segala kehidupan kita. Cari kerajaan Allah itu, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom.